Dan saya meyakini bahwa Tuhan ketika menciptakan hewan darat di Kejadian 1, 20-25 itu termasuk dinosaurus. Ya, shalom, selamat sore. Nah, hari ini saya sangat senang sekali karena saya sedang ditemani oleh Bapak Pendeta Harold Pardede. Ya, tentunya kalau kita duduk berdua begini, ada hal yang ingin didiskusikan tentunya. Ya, hari ini kami akan mendiskusikan tema yang sangat menarik dan mungkin sangat unik karena beberapa YouTuber terkenal seperti pendeta terkenal baru pernah mengangkat tema tentang ini. Tapi Pak Harold dan saya akan mencoba menggali tentang dinosaurus. Nanti Pak Harold akan menggali dari sudut pandang Alkitab karena YouTube kita ini kembali hanya Alkitab. Jadi banyak pertanyaan di luar Pak ya. Iya. Kalau Bapak juga pernah dengar bahwa sebenarnya dinosaurus itu ada atau enggak ya? Atau hanya sekedar dongeng atau seperti yang di film-film. Kan kebanyakan kita tahunya dari film. Iya, Pak. iya. Nah sekarang hari ini kita lihat dari Alkitabnya, kita belajar sama-sama. Tapi saya ingin mulai dari sejarah nama dinosaurus dulu, Pak. Alkitab sejatinya memang nggak pernah mencatat dinosaurus. Mau itu terjemahan apapun dari zaman dulu, nggak ada nama dinosaurus. Ternyata ditemukan oleh ahli anatomi, Pak. Namanya Richard Owen tahun 1841. Nah yang menarik dari dua kata Yunani, Dinos dan Sauros, yang artinya Dinos dan Sauros yang artinya kadal yang mengerikan. Jadi memang kadal yang mengerikan setelah dia melihat peninggalan tulang fosil Iguanodon pada zaman dulu di tahun 1800. Nah kata si Richard Owen karena melihat fosil dinosaurus ini berbentuk kadal yang mengerikan, dia beranggapan juga kata lain dari dinosaurus adalah naga. Nah itu banyak dan nanti kita lihat hubungannya di dalam Alkitab. Nah saya ingin mulai Pak dari penciptaan yang ada di Alkitab dulu. Karena hanya ini Pak referensi untuk menunjuk dinosaurus yang ada di Alkitab. Kalau Bapak percayanya dinosaurus ribuan tahun atau ratusan juta tahun? Ya kalau lihat dari pengamatan itu udah hampir ribuan tahun. Ya, Bahkan ada ratusan juta tahun. Nah, tapi kan nanti akan kontra dengan Alkitab yang umur bumi ini kan baru sampai ratusan tahun. Betul. Bagaimana Bapak nanti menganalisa secara ilmuwan bahkan secara Alkitab? Nah iya. Ya, apakah itu ada kontradiksi di sana Pak? Betul. Jadi semua evolusionis atau ilmuwan memandang dinosaurus 200 juta sampai 300 juta tahun yang lalu. Bahkan mereka katanya punya bukti untuk itu. Nah bagaimana kita melihat Alkitabnya? Yang pertama kita mulai dari Kejadian 1 ayat 21 sampai 25 sebenarnya ya. Kejadian pasal 1 ayat 21 sampai 25. Ayat 21 menjadi poin yang menarik. Karena begini, dikatakan Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Itu terjemahan baru Pak. Kalau kita lihat terjemahan NASB Inggris, God created the great sea monster. Ada kata monster ya. Terjemahan RSV juga begitu. Bahwa Tuhan menciptakan monster-monster besar yang dalam bahasa Ibrani-nya tanin. Tanin ini yang nanti dikaitkan dengan naga. Ya, itu bisa kita lihat nanti dari perbandingan kitab-kitab lain. Sedangkan terjemahan lain, bahkan King James bukan monster, whales. Whales itu adalah paus. Beda, memang beda. Jadi kita harus melihatnya dari berbagai terjemahan. Dan saya meyakini bahwa Tuhan ketika menciptakan hewan darat di Kejadian 1, 20-25 itu termasuk dinosaurus. Jadi berarti kita sesuaikan bukan ratusan juta tahun, melainkan 6.000 tahun yang lalu. Ulang dari Pak statement Bapak itulah dinosaurus, maksudnya dari Kejadian berapa tadi Pak? 1 ayat 21 sampai 25. Karena ada kata monster. Monster, great sea monster atau monster-monster besar.
Tapi gimana dengan hubungannya tadi dengan naga yang Bapak sebutkan? Karena di kitab Wahyu juga kan ada menyebutkan naga kalau Betul. tidak salah. Tapi kalau naga di kitab Wahyu simbolis, Pak. Oh. Yang paling dekat itu adalah di kitab Ayub. Tapi Oke. nanti kita akan ke situ, Pak. Iya, Selanjutnya, saya ingin menjelaskan lebih dalam dulu ketika hari penciptaan ini. Dan kita tahu pada hari penciptaan, kalau dinosaurus diciptakan, dia berada bersama hewan-hewan di hari kelima, Pak. Manusia kan? Maka dinosaurus Pak vegetarian. Nah, kita sedikit sering miss sama Alkitab bahwa segala sesuatu pada mulanya pasti vegetarian, termasuk Adam. Kan mereka nggak ada makan daging, loh, nggak, hewan itu kan nggak dimakan mereka kan? Mereka berkumpul jadi vegetarian. Nah, nanti kita lihat kenapa dia bisa sampai punah. Dan alasan kuat saya lainnya kenapa 6.000 tahun bukan ratusan juta tahun adalah kata hari, Pak. Di kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani, Yom. Yom itu selalu digunakan dengan petang dan pagi atau matahari terbit dan tenggelam. Berarti pergantian satu hari. Berarti dari pagi sampai terbenam. Iya, jadi menghitung 24 jam seperti kita. Oh iya. Walaupun banyak juga penafsiran kita kurang setuju dengan ini. Tapi saya yakin dengan menggunakan ini penulis kitab Kejadian pasti meyakini dinosaurus diciptakan ikut pada hari kelima bersama binatang-binatang lainnya. Dan ada bukti sejarah. Saya mencatat di petroglyph di Natural Bridge, Utah, Amerika. Tercatat legenda dan cerita monster-monster besar seperti naga. Di Eropa ada motif naga di Cina paling banyak. Di Cina terkenal kan dengan motif-motif naganya. Hampir semua. Hampir semua. Dan salah satu artefak di Asia yaitu di Kamboja ada relief dinosaurus di reruntuhan Angkor di luar Siem Reap namanya Kamboja. Jadi kalau ada bukti ini, ada artefaknya atau prasasinya, cerita ini nggak bohongan. Dan hari ini yang kita kupas menurut sejarah Alkitab. Nah, ini yang paling mengejutkan. Ada ilmuwan yang bernama Dr. Mary Schweitzer, tahun 2005, menemukan sel darah merah jaringan lunak di fosil tulang T-Rex. Nah, itu sebelum Bapak jelaskan lebih dalam, apakah penemuan itu ateis atau orang Kristen, Pak, tadi? Yang Alkitabiah memang. Ilmuwan yang Alkitabiah. Artinya jadi kita bisa jadikan sebuah referensi. Betul, ya, betul. Karena dia memang anak Tuhan lah. Betul, betul. Termasuk si Dr. Mary Schweitzer ini menemukan fosil T-Rex. Kita tahu T-Rex itu kalau di film yang paling besar, iya kan? Tahun 2005, sel darah merah dan pembuluh darahnya masih utuh, Pak. Artinya apa? Ini berbagai ilmuwan tidak mungkin berusia ratusan juta tahun. Hanya mencapai ratusan atau ribuan tahun, tidak mungkin ratusan juta tahun. Sehingga ini menjadi referensi kita untuk menyatakan tidak setuju dengan pendapat evolusioner satu ilmuwan yang mengatakan dinosaurus itu usianya ratusan juta tahun, melainkan hanya ribuan tahun lalu. Iya, tapi gimana itu Pak? Bagaimana cara kita membantah ilmuwan yang mengatakan bahwa itu sudah hidup ratusan tahun, ratusan juta tahun, kan? Tapi bagaimana tadi kita meyakinkan mereka mempertegas bahwa tidak seharusnya demikian? Iya, jadi memang kebanyakan ilmuwan seperti Bapak bilang, apakah mereka Kristen atau tidak? Kebanyakan tidak pasti. Yang ateis kan, yang evolusionis kan. Tapi mereka selalu menyesuaikan dengan pemikiran mereka, tidak mau melihat data dari Alkitab. Ya, kan? Sedangkan ada ilmuwan yang Alkitab saya katakan seperti dokter tadi, Dr. Mary dan ilmuwan lain, ternyata ilmuannya dapat dan Alkitabnya tepat. Ya, itu yang saya maksud tadi. Artinya di dua sisi ini sebenarnya bisa dijelaskan. Bisa. Iya. Justru Alkitab menjadi sumber terkuat bagi sejarah kita semua. Betul. Diyakini nama lain dinosaurus adalah naga, karena naga ternyata dalam Ibrani-nya sama dengan monster-monster besar di kitab Kejadian 1:21, tanin. Sama, naga. Muncul di Perjanjian Lama sebanyak 21 kali, terkhusus di kitab Ayub yang menceritakan dua hewan besar namanya Behemoth dan Leviathan. Ya. Ada di kitab Ayub 40 ayat 14-18. Banyak yang bilang di sini ada raksasa, ada hewan besar yang bernama Behemoth, ditafsirkan banyak penafsir Pak hanya gajah atau kuda nil. Tapi ketika kita baca konteks Ayub 40 ayat 14-18, ada tertulis bahwa hewan itu menggerakkan ekornya sampai ke pohon aras, Pak. Pohon aras itu sangat besar. Jadi gajah tidak mungkin. Iya kan? Apalagi kuda nil yang hidup banyak di laut kan. Sehingga ini menjadi referensi bahwa di situ naga atau Behemoth inilah dinosaurus. Klaim-klaim demikianlah yang meyakinkan kita ya, Pak. Betul. Itu adalah dinosaurus. Betul. Apalagi kita pernah kalau nonton, Pak, ini yang dinosaurus yang lehernya paling panjang itu, Pak.
yang makan pohon-pohon tanaman itu, Pak. Nah, itu yang diyakini sebagai behemoth di sini. Nah, perbandingannya dengan Lewiatan. Di ayat 41 bahkan Allah menantang Ayub, Pak, yang sudah kita tahu kisahnya Pak Ayub bahwa komplain kepada Allah. Sehingga Allah menyatakan kuasanya. Dia bilang gini, nah bisakah kau menangkap Lewiatan dan menjadikan hambanya? Itu ayat 41. Lewiatan bukan makhluk yang dapat dimainkan anak-anak atau dijual oleh pedagang. Jadi ini bukan hewan biasa. Berarti dari berat itu nggak bisa ditarik. Nggak bisa. Dan dia mencakup reptil darat, air, dan udara. Jadi Allah yang menunjukkan kuasanya kepada Ayub sesuai konteks. Ada hewan yang pernah kuciptakan sebesar ini, kau tidak tahu. Jadi jangan komplain sama aku, sang pencipta yang besar ini. Ya. Dari nama dua ini, Behemoth dan Lewiatan di kitab Ayub inilah kita mendapat kesimpulan bahwa itu menunjuk kepada dinosaurus. Jadi Pak, pertanyaan mungkin nanti kita akan berlanjut pertanyaan berikutnya Pak. Jadi apa yang membuat dinosaurus sampai hari ini tidak ditemukan? Ada dalam punah. Nah ini yang menariknya. Ini dimulai dari zaman Nuh pasti. Kita tahu Nuh ada air bah ya Pak ya. Di situ paling banyak pengurangan seluruh makhluk hidup. Baik itu manusia ataupun hewan. Nah kita itu tahu dari kejadian 6, 19 sampai 20 ada 2 pasang hewan yang selalu masuk ke bahtera disuruh oleh Allah kan untuk hidup sesuai jenisnya. Jadi 2 hewan itu harus sesuai jenis kata Allah kepada bukan tipe Pak. Yang artinya jenis ini bukan berarti dinosaurus itu jenisnya sama dengan binatang lain, tapi dia memang terspesifikasi sebagai binatang besar sendiri. Katakan jenis dalam bahasa Ibrani min, bahwa dia bukan tipe dengan sama binatang lain, tapi betul-betul jenis yang berbeda dan spesial. Jadi beda sendiri. Jadi dari situlah kita tahu bahwa dinosaurus ikut masuk ke bahtera. Tapi pasti Bapak bingung. Tapi dimuat itu ya? Dimuat ya? Maksudnya kalau sampai kemungkinan yang ada di pikiran saya, kemungkinan dinosaurus itu tidak dimuat karena terlalu berat. Bisa, dan memang banyak penyangkalan seperti itu. Mana muat dinosaurus masuk ke dalam kan? Sejarawan yang mengatakan dinosaurus tidak semua sebesar T-Rex. Bahkan ada yang mengatakan yang ikut masuk ke dalam adalah bayi-bayinya. Sedangkan yang itu ikut tenggelam bersama air bah. Dan setelah banjir Nuh yang kita tahu sekitar 4.000 atau 5.000 tahun lalu, dinosaurus ini banyak jenisnya, tapi hanya 55 jenis yang terspesifikasi adalah mereka mengalami perubahan iklim, kekurangan makan, penyakit, dan tentu saja kutukan dosa terhadap dunia ini. Makanya lama-kelamaan mereka punah. Tidak dimuat lagi atau tidak. Sebenarnya ini logika Pak. Contoh, hewan langka ada nggak zaman sekarang? Enggak, saya belum pernah. Bukan, maksudnya hewan langka, misalnya harimau Sumatera. Ada. Tinggal bisa dipenjari. Kenapa mereka punah? Karena memang ya itu tadi. Jalannya waktu. Atau yang kedua kan udah habis ditimah panas sama manusia kan. Betul. Jadi kita nggak usah bingung kalau dinosaurus kenapa dia punah? Gak ada sampai loh. Ribuan tahun lalu sampai sekarang itu perubahannya itu bagaimana? Jadi untuk menjawab bahwa hanya perbedaannya di zaman Nuh air bah dan sesudah air bah, bahwa mereka sudah tidak ada. Gitu. Jadi itu tadi ya, bahwa itulah tadi dinosaurus itu ya seharusnya berarti tadi menjawab bahwa itu bukan ratusan tahun ya Pak ya? Ratusan juta tahun. Tapi hanya ribuan tahun. Nah mungkin banyak yang bertanya teman-teman yang menonton Pak, apa sih gunanya kita mempelajari ini? Tapi ini sangat penting Pak, karena memang kita sebagai pembelajar kan hidup ini kan terus belajar ya. Menggali bahwa sebenarnya di dalam Alkitab ini masih banyak hal yang belum tersingkap mungkin, dan ini kan pada akhirnya nanti berbicara tentang keagungan Tuhan. Itu dia bahwa itulah yang Tuhan pernah lakukan. Dan tadi itu mematahkan bahwa ilmuwan itu tidak mampu memahami pikiran Tuhan. Pelajaran berharga bagi kita adalah jangan pernah kadang-kadang kita memaksakan otak kita yang terbatas ini memahami yang tidak terbatas. Jadi kita harus belajar dari teks Alkitab, bukan memasukkan dari ilmuwan dulu Alkitab. Itu yang paling penting. Sehingga saya ingin mau katakan bahwa kesimpulan dari program kita kali ini, Alkitab itu menjadi bukti yang kuat untuk menjawab seluruh sejarah di dunia. Mau itu ribuan tahun lalu, mau itu binatang yang nggak pernah kita kenal, Alkitab punya jawabannya. Yang artinya bahwa semua yang harus kita pikirkan kembali kepada Alkitab. Itu dari saya.
pembahasan kami bersama Pak Pendeta Harold kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Jadilah pembelajar yang terus mau menggali kebenaran firman Tuhan dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom.